Sekarang jam berapa, Pak? Bapak tadi lembur, nak. Kamu belum tidur? Roy, ini nunggu Bapak. Mana duitnya? Uang apa, nak? Bapak masih nanya lagi. Uang sekolahku, Pak. Kalau sampai hari Sabtu ini nggak bayar, aku nggak bisa ikut ujian. Makanya Bapak tuh jangan keluyuran terus. Bapak nggak pernah pikir kan, Roy sama Anik udah makan apa belum? Astagfirullahaladzim. Jadi kalian berdua mau makan? Sebentar ya, Bapak beli dulu makanannya. Ah, nggak perlu, Pak. Duitnya mana? Kalau sekarang uangnya belum ada, nak. Ah, elah, alasan kuno, Pak. Masa kerja sampai malam kayak gini nggak punya uang? Besok aja ya, nak ya. Baik, kalau sampai besok Bapak nggak kasih uangnya ke Roy, Bapak lihat aja nanti. Memang kamu kira saya ini bang apa? Hah? Mau minjem uang seenaknya saja? Kamu tahu, kamu ini di sini baru 3 hari bekerja, sudah mau pinjam uang sebanyak itu. Pak, tolong bantu saya, Pak. Istri saya mau dioperasi sesar, Pak. Itu terserah urusan kamu, bukan urusan aku. Sekarang kamu keluar, keluar kamu. Kamu ini bisanya hanya mengganggu saja. Saya masih banyak pekerjaan yang lain. Dan kamu lihat, masih banyak orang-orang yang antri di luar sana untuk mengambil gaji. Ayo keluar. Bud, gimana, Bud? Saya nggak ngerti, Pak. Istri saya harus operasi sesar. Dari pagi dia sudah di rumah sakit. Tapi saya harus bayar uang lukanya dulu. Baru dia bisa dioperasi, Pak. Saya bingung. Yaudah, gini, Bud. Saya bisa bantu kamu. Tapi nggak sepenuhnya ya. Nggak apa-apa kan? Terima kasih, Pak. Tapi Bapak juga butuh uang itu, kan? Nggak apa-apa, Bu. Kamu yang lebih penting. Karena kamu harus segera menolong istri dan anak kamu. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kalau begitu, tunggu saya ya. Saya turun ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Mana uangnya, Pak? Bapak udah gajian, kan? Roy, uangnya Bapak pakai untuk membantu teman Bapak yang sedang kesusahan. Bapak nggak salah. Terus uangnya Bapak kasih semua ke orang itu. Enggak, nak. Masih ada sisa 200.000 lagi. Bapak nggak punya pikiran ya? Bapak mau Roy di drop out. Masya Allah, kamu kok bicara seperti itu, nak? Bapak ini kasihan sama teman Bapak. Istrinya melahirkan, tapi dia tidak punya biaya. Bisa-bisanya Bapak kasihan sama orang lain. Tapi Bapak nggak kasihan sama anak sendiri. Insya Allah, nak. Bapak bisa dapat uang lagi untuk membayar uang sekolah kamu. Kapan? Kapan terakhirnya bayarnya, nak? Bapak mau cari uang di mana? Petik di pohon. Mimpi kali ya. Roy kecewa sama Bapak. Ku hanya orang biasa. Kenapa lu, Roy? Mungkin aku segitu. Gak duit dong. Ayo nggak? Gua nggak punya duit. Lu tahu kerjaan gue kayak begini. Ada aja lu. Din. Gue lagi. Pak nyopet gua aja udah ditutup sama polisi.
Nggak ada duit gue. Terus lo kerja apaan? Ya gini aja deh. Gue ngamen aja berdua sama dia no, tiap hari. Emang bokap lu nggak bisa ngasih duit? Lah, boro-boro mau ngasih duit, dia aja kagak punya duit. Ngapain sekolah? Kalau orang tua lu nggak bisa ngasih duit. Udah deh. Mendingan lo ikut ngamen aja sama kita berdua. Ngamen. Iyalah. Mau nggak lo mikirnya lah aman? Oh, udah ah. Daripada gua kagak punya duit. Ini gue mulu diminum habis. Pesen aja apa? Kalian. Roy, itu depan bukan kunci. Tumben jam segini pulang, Pak. Apa sih? Ini uang untuk bayar sekolah kamu. Nih, ambil. Tadi Bapak jalan sama cewek mana, Pak? Tadi. Alah, Pak. Roy lihat dengan mata kepala Roy sendiri. Bapak lagi berdua-duaan sama cewek. Udah gitu makan-makan lagi. Oh, itu maksud kamu. Biar Bapak jelaskan ya. Nggak usah. Bohong. Ani? Belum bobo sayang. Nanti kecewa sama Bapak. Kecewa kenapa? Bapak udah gak sayang lagi sama Ani. Bapak itu sangat sayang sama Ani. Tapi kenapa Bapak cari pengganti Ibu? Demi Allah. Bapak itu tidak punya niat sedikit pun. Nih, dengar ya, Bapak jelaskan. Ibu-ibu itu teman lama Bapak. Justru kita harus berterima kasih sama dia. Karena dia akan memberi pekerjaan baru untuk Bapak. Handphone yang kamu mau itu kan harganya masih mahal. Aku cuma punya uang segini. Apa? Cuma segini? Ini sama aja kayak handphone aku yang dulu. Aku nggak mau. Uangnya cuma ada segini. Bokap aku lagi keluar kota. Ya uangnya pas-pasan. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kalau
Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Kok? Cici? Astagfirullahaladzim, Cici mana? Ya Allah. Halo Roy. Sudah 2 hari restoran kamu kurang terus. Kalau kamu caranya seperti ini terus, bisa bangkrut perusahaan saya ini. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Saya tidak mau punya pegawai seperti kamu. Ya, tidak ada tapi keluar. Apa nggak ada di kesananya, Pak? Tidak ada, keluar kamu. Tolong saya, Pak. Saya katakan kamu keluar, Herman. Keluar! Kak, biar Ani pijitin ya. Iya. Maafin Ani, Pak, kalau Ani ada salah. Enggak. Andi nggak punya salah sama papa. Kamu kenapa nangis? Ani kasihan sama Bapak. Kamu berdoa aja sama Allah ya. Lu berdua brengsek ya? Marah. Hah? Ku hanya orang biasa. Salam. Nih udah pulang. Bapak cari apa, Pak? Bukan kakakmu. Emang Bapak taruh di mana? Iya. Iya, Pak. Kata dokter, kakak gimana? Oh, kakakmu tentu nggak kena organnya. Kok hari ini Bapak nggak kerja? Bapak dipecat. Dipecat, Pak. Kenapa? Iya katanya bapakmu ini kerjanya sudah nggak konsentrasi lagi. Tapi kamu jangan khawatir ya, nak. Ya, Bapak pasti dapat kerja yang baru lagi. Kamu berdoa aja ya. Bapak mau keluar dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
cari siapa, Pak? Pak Hermannya ada? Oh, Bapak saya lagi keluar, Pak. Ada pesan apa, Pak? Oh, kamu anaknya? Iya, saya Roy anaknya, Pak. Muka kamu kenapa, Dek? Ini nggak apa-apa, Pak. Iya, ini saya ingin mengembalikan uang yang saya pinjam dari Pak Herman. Kalau bukan karena Pak Herman, mungkin anak dan istri saya tidak akan selamat. Kamu sungguh beruntung punya bapak yang begitu baik. Bapak terlalu memuji bapak saya. Bapak nggak tahu aja sebenarnya dia gimana sama anak-anaknya. Setahu saya, bapak kamu itu sangat membanggakan anak-anaknya. Bahkan dia ingin menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Dan Pak Herman pernah bercerita sama saya, kalau dia harus lebih keras lagi mencari uang supaya anak-anaknya berhasil. Dia tidak peduli dengan diri dia, yang dipikirkannya hanyalah anaknya. Dia selalu bercerita sama saya ingin menyekolahkan anak saya sampai perguruan tinggi, Pak. Itu yang selalu diucapkan kepada saya. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Bapak. Dia selalu membanggakan anak-anaknya. Ya, saya titip untuk Pak Herman dari Pak Budi. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sungguh beruntung punya bapak yang begitu baik. Roy, kamu udah bangun? Nih, Bapak beliin bubur untuk kamu. Nggak apa-apa, kamu kan kemarin menjaga Bapak, jadi kamu kan kurang tidur juga. Nggak apa-apa, istirahat aja. Kemarin Bapak kenapa, Pak? Bapak kemarin sakit demam gara mikirin kakak. Aneh, jangan bicara begitu. Roy, ayo dimakan buburnya ya, hah? Lalu makan obatnya. Bapak juga dipecat gara jagain kakak. Aneh, cukup. Jangan bicara seperti itu lagi. Kakakmu ini kan baru pulang dan lagi sakit. Bapak selalu punya berkorban untuk kakak. Jadi kakak harus tahu itu, Pak. Biarin aja, Pak. Roy emang harus tahu semuanya. Kamu nggak perlu memikirkan itu ya. Yang penting sekarang kamu sembuh ya. Maafin Roy, Pak. Roy sampai ini udah kita sampai dulu sama Bapak. Roy jangan berontak, Pak. Bapak pantas dulu tuh, Mbak bilang kamu bisa Bapak. Thank you.